Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 1 maupun kelas 9 2, alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita jadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam PJJ mata pelajaran akidah akhlak kelas 9 ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, karena kelas 9 ini paling vital. Ya, tidak terasa kalian belajar di kelas 9 ini di rumah, tidak pernah datang ke sekolah ya, karena memang tuntunan untuk menjaga kesehatan, terhindar kita dari COVID-19. Makanya saya semenjak dari rumah juga ke sekolah tetap memakai masker. Kalau saya bicara pakai masker saya juga sulit tuh. Dan makanya saya buka dulu, mohon maaf ini saya nggak pakai masker. Padahal ya, tapi nanti setelah itu ya saya kembali masker lagi untuk menghindari penyakit ini, karena kita juga masih belum hilang ini penyakit ini, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Sekarang sudah genap 1 tahun ya pandemi ini menyerang negara kita. Ya, sudah banyak ini yang meninggal dunia, yang positif aja sudah di atas 1 juta. Yang penting mah kita istiqomah ya, ikutin aturan pemerintah. Mudah-mudahan kita juga terhindar ya dari penyakit ini. Dan kita insya Allah kalau bulan Juli kita bisa belajar tetap muka. Kalau kelas 9 ini setahun ya. Ya, kalau kalian lulus ya nggak bisa ketemu lagi dengan MTs Nurul Falah. Tapi kalau kalian masih tetap betah di MTs Nurul Falah ya nggak usah lulus. Ya, tetap di MTs Nurul Falah. Ya, baik ya. Ya, nggak mau berlama-lama untuk berimprovisasi. Banyakkan ngomong juga enak ya. Kita coba melanjutkan materi yang lalu, karena materi ini harus selesai ini saya. Di kelas 9 harus selesai. Jadi sekarang sudah masuk bab yang keempat terakhir ya. Karena memang tinggal 1 bab lagi. Insya Allah minggu depan sudah selesai. Karena kalian sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Sekarang tidak ada ujian nasional, langsung ujian sekolah. Baik, kita masih melanjutkan materi tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlakul mahmudah, akhlak yang baik, perbuatan yang baik yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kita sebagai umat Islam juga harus berakhlak yang baik. Salah satunya adalah tawadhu. Tawadhu ini rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat menunjukkan sebagai contoh ketawaduan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah haji, beliau menaiki seekor unta jantan yang sangat sederhana. Unta itu dilengkapi pelana yang serba mewah, indah, sebagaimana dilakukan oleh raja-raja. Melainkan hanya terhampar sehelas permadani yang tipis. Ya, jadinya jauh ya beda apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan raja-raja. Ya, Rasulullah tidak mau menggunakan yang mewah. Dia hanya ketika menaiki unta hanya dilapisi oleh sehelai permadani yang sangat tipis. Kemudian di atas unta itu ketika Rasulullah menaiki unta, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah ibadah hajiku suatu ibadah yang tidak mengandung riya, yang tidak mengandung takabur, yang tidak menimbulkan atau mengatakan keangkuhan bagi saya yang sedang menjalankan ibadah haji."
selain tawadu kepada Allah, selain kita tawadu kepada orang lain, kita juga diperintahkan tawadu kepada kedua orang tua. Sebagaimana jalan terbukanya ridho Allah, selain tawadunya kepada orang tua itu. Dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi saya ketika saya masih kecil. Di dalam melakukan suatu kebaikan ada halangan yang mengiringinya. Demikian pula dengan sikap tawadhu. Bukan hal yang mudah untuk mengamalkan salah satu akhlakul karimah ini. Dibutuhkan adanya pembiasaan diri, kesabaran, keuletan di dalam menjalaninya. Ya, katanya mas sedikit, kelihatannya enteng, tapi ketika kita sudah melakukan berat rasanya. Apa saja sih bentuk-bentuk ketika kita harus tawadu? Kalau kita lewat perilaku kita sehari-hari, ketawaduan itu bisa menyebarkan senyum, sapa dan salam yang sekarang sudah menjadi moto di sekolah-sekolah ini ya. Banyak senyum, sapa, misalnya di sekolah jadi petugas lah, jadi TU misalnya ya. Kalau ada yang datang atau apa orang tua atau yang lain-lainnya, jangan sinis kelihatan mukanya, harus banyak senyum. Apalagi sampai nyapa ya, tanyain dulu sebelum dia nanya, kita yang nanya duluan. Masya Allah, itu pahalanya besar sekali. Mau ngapain bu, mau apa bu, silakan duduk bu, gitu. Jangan dia udah lama-lama diri padahal dia pengen disapa. Waduh, nggak disapa-sapa lagi, nggak disuruh duduk lagi, capek. Nah ini nggak boleh, kita harusnya lebih dulu ya, sapa, salam, senyum ya. Ya, jangan senyum sama yang datang, yang misalnya TU-nya perempuan yang ganteng doang ya senyum, giliran yang jelek kagak disenyumin tuh. Nah itu nggak boleh ya, kita harus. Ini salah satu contoh aja ya. Dia menyayangi pihak yang lebih muda, menghormati pihak yang lebih tua, senantiasa memberi contoh bagi keluarga dan masyarakat. Iya, misalnya kita juga kalau di kendaraan, naik angkot apa, ya di bis misalnya, di kereta misalnya, kita udah duduk, kemudian ada orang tua yang lebih tua dari kita lah. Ya harusnya kita jangan pura-pura tidur. Kita sapa, bu mau kemana? Silakan bu, nah, gitu. Kecuali dia nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah negur duluan. Jangan kita, waduh capek ya, udah pertama udah datang, saya duduk. Masa giran baru 5 menit aja ada orang saya jalan diri. Nah nggak boleh, padahal perjalanan saya ini masih jauh. Nggak boleh ngomong seperti itu ya. Ntar udah dapat pahalanya hilang jadinya. Nggak boleh ya. Kemudian juga kita sering menyantuni orang-orang lemah, mengembangkan sikap saling tolong-menolong, toleransi, selalu berendah hati, memperlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Insya Allah, kalau kita memperlakukan orang lain dengan benar, dengan cara baik, insya Allah akan diganti. Ketika kita nanti kemana-mana, orang lain juga akan sungkan kepada kita. Nanti kita juga ditegur, kita disapa, kita juga dipersilakan. Nah ini, Masya Allah ya, itu akan berbalik kepada kita. Kemudian dampak positifnya, kalau kita selalu berbuat tawadhu, ya, ada rasa hormat dimiliki orang lain terhadap diri kita. Itu tadi saya bilang, kebalikannya seperti itu. Kalau kita sering kali memperlakukan orang lain dengan baik, nanti juga orang lain akan memperlakukan kita dengan hal yang sama yang pernah kita perbuat. Yang paling penting adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ya, kita jadi kenal teman satu dengan lain, menimbulkan simpati dari orang lain. Iya. Orang juga ngelihatnya enak gitu kan. Mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita membiasakan diri berperilaku tawadhu? Hanya mengharapkan ridho Allah. Iya, pokoknya kita jangan mengharapkan apa-apalah. Jangan mau pengen dikasih sama orang, pengen ini, pengen itu.
Yang paling utama adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bersabar ketika kita menghadapi cobaan. Dicoba, sabar ya. Mengusahakan diri untuk menghindari riya, sum'ah dan sombong. Ya, itu jangan sampai kita orang jadi, tadi kan saya bilang sungkan, tapi sungkannya jangan diomongin. Mudah-mudahan orang nggak ngomongin pada kita. Kalau dalam hati aja nggak apa-apa dah. Kalau sudah omongin gitu gini, malah kita jadi angkuh, jadi sombong. Ya, nggak boleh seperti itu. Hendaklah kita sadar kejadian manusia. Iya, kita manusia biasa. Ya, kita ini akan meninggalkan dunia ini. Nggak mungkin kita selama-lamanya di dunia. Pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, orang yang bernyawa pasti akan menikmatinya. Ya, yang penting kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja ya yang saya sampaikan. Nanti masih ada tasamuh ini. Ya, tasamuh yang kita kenal dengan toleransi. Ini jelas, ini ada ayatnya. Dalam surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, Nabi juga sudah mengajarkan ketika Nabi menyebarkan agama Islam di Mekah, di Madinah. Nabi juga pernah kan ditawarkan oleh orang kafir Quraisy. Ya, kita toleransi, kita berteman. Bagaimana nanti saya menjalankanlah ajaran agama Islam. Saya sholat, saya ibadah sebulan. Tapi sebulan kemudian kalian ya Rasulullah yang mengikuti ajaran kami selama sebulan menyembah berhala dan lain sebagainya. Ya, makanya keluarlah perintah Allah dalam surat Al-Kafirun yang di akhirnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim lakum dinukum waliyadin. Ya, ini masalah akidah. Akidah nggak boleh dicampur adukan. Ya, kalau sudah menyangkut akidah, ya kita no way. Ya, kita nggak boleh mengikutinya. Masa kita namanya orang Islam harus mentang-mentang teman kita orang Hindu, kita harus ke pura gitu kan, menjalankan ibadah. Punya teman nanti orang Buddha, kita harus ke candi, ibadah lagi candi. Atau kita punya teman orang Kristen, sama kita mengikuti ke gereja, kita ikut sholat, ikut nyanyian dan sebagainya. Nah, itu yang nggak boleh. Hati-hati kita kalau masalah akidah ya. Ya, akidah nggak boleh dicampur adukan. Boleh berteman, nah, boleh kita silaturahmi dan sebagainya dengan umat lain, tapi jangan kamu satukan dengan masalah akidah. Ini yang paling penting yang selalu saya ingatkan. Cuma kalian di kelas 9 udah gampang dipermudah ya. Mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang memang tidak biasa gitu. Jangankan dengan agama lain, kadang-kadang dengan seagama saja kalau alirannya beda juga harus hati-hati. Karena sekarang banyak yang ajaran Islam alirannya beda, mengkafirkan kalau memang nggak pas, nggak sama. Kita ikut pengajian di mana-mana terus, tapi kita kadang-kadang membenci teman kita yang memang bukan aliran. Bahkan orang tua kita katakan kafir dan sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah, jangan sampai ya kita karena orang tua adalah tetap orang tua kita yang harus kita hormati. Kan kita selalu baca kan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan itu. Jangan masih hidup aja kita doain, yang udah meninggal tetap kita doakan agar kita menjadi anak-anak yang saleh dan solehah, yang terus mengabdi kepada agama kita, dinul Islam. Insya Allah kita juga meninggal secara husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.